Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada materi kuliah subuh kali ini, Al-Ustadz memberikan bahasan tentang Isra Mi'raj, di mana tadi menceritakan tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya dari langit ke-1 sampai langit ke-7. Bagaimana ceritanya? Mari sama-sama kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas satu poin tentang pelajaran kisah bertemunya Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, yang 5 Harun, ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Dan kita telah ambil salah satu pelajaran pentingnya. Kita masuk sekarang di pertemuan Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur di langit ke-7. Ya, jadi Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur di langit ke-7. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim lah yang meninggikan Ka'bah, ya. Makanya kan lafaz ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan telah meninggikan Ka'bah Ibrahim dan Ismail. Jadi yang membangun Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim, ya, tetapi hanya meninggikan saja fondasinya yang telah rusak di tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mengatakan yang membangun awalnya adalah malaikat. Ada juga pendapat yang membangun Ka'bah pertama kali itu Nabi Adam alaihissalam. Ada beberapa pendapat. Tetapi yang kita ambil di sini, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggikan Ka'bah ketika beliau masih hidup di dunia, maka Allah balas ditempatkan di sisi di langit ke-7 di Baitul Ma'mur, yang itu adalah pusat ibadahnya para malaikat. Ya, kalau Baitullah, ya, Masjidil Haram, pusat ibadahnya manusia di dunia, Baitul Ma'mur pusat ibadahnya para malaikat di langit. Ini menunjukkan fadilah betapa bahagianya orang yang bisa membangun masjid ketika hidup di dunia, ya, atau tempat ibadah, karena Allah akan sediakan balasannya berupa istana di akhirat kelak, di surganya Allah SWT. Nah, surganya sudah dibangunkan tempat tinggalnya, artinya ya sudah pasti insya Allah penghuninya juga telah tercatat menjadi calon penghuni surga, ya. Dan sudah ada rumahnya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu juga yang menjadi cara kalau misalkan seseorang itu belum memiliki harta untuk bisa membangun masjid, salah satunya ada cara lain, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shalla sitta raka'atain lillahi kulla yaumin, barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat karena Allah setiap hari, ya, sunnah ghairul fardhah, dia termasuk sholat sunnah bukan sholat fardu, 12 rakaat setiap hari karena Allah, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan
istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama, Allah juga akan bangunkan rumahnya kelak di hari kiamat bagi barang siapa menjaga 12 rakaat. Ini artinya sholat sunnah rawatib dia jaga. Nah, maka salah satu fadilah untuk kita dibangunkan rumah, istana, tempat tinggal di surganya Allah SWT, kita jaga sholat sunnah rawatib kita. Ya, rumahnya saja sudah Allah sediakan. Insya Allah Allah akan mudahkan penghuninya untuk juga menempatinya kelak ketika dia telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tahu kemarin kita telah sebutkan kan Nabi itu banyak jumlahnya, tetapi dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW hanya bertemu dengan beberapa Nabi saja, ya, di langit-langit yang telah kita sebutkan. Maka ini ada kaitannya dengan dakwah Rasulullah SAW yang akan beliau hadapi di kehidupan beliau setelah peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Ya, Allah ingin memberikan isyarat bahwa beliau akan Allah akan perintahkan hijrah. Ya, sebagaimana Nabi Adam hijrah dari surga menuju bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun Rasulullah SAW akan melaksanakan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya. Dan itu peristiwa Isra Mi'raj kan pas 1 tahun sebelum perintah hijrah. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj baru setahun berikutnya turun perintah hijrah. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, memberikan kabar kepada Rasulullah SAW bahwa musuh yang akan ditemui bukan hanya kaum kafir Quraisy, tapi kaum Yahudi. Ya, kita tahu, dan ujiannya bertambah. Ya, di kota Mekah kan nggak ada orang-orang Yahudi, nggak ada. Nanti ketemunya di kota suci Madinah. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu semua orang-orang Yahudi ada di kota suci Madinah. Ya, dan mereka semua akan menjadi musuh-musuh Rasulullah SAW dalam proses dakwah di kota suci Madinah. Jadi memberi kabar, ya, bahkan Nabi Yahya alaihissalam itu dibunuh, ya, Nabi Yahya itu dibunuh oleh kaumnya sendiri, ya, orang-orang Yahudi. Terus di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Ini Rasulullah SAW terkesan dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ulama menjelaskan setengah ketampanan manusia itu ada kepada Nabi Yusuf alaihissalam, setengahnya lagi ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma ketampanan Nabi Yusuf ini menimbulkan fitnah bagi wanita. Ya, kita tahu kisahnya, sampai tergoda istri raja, bahkan wanita-wanita istri-istri yang lain itu sampai memotong-motong jarinya tetapi tidak menyadarinya. Ini kan artinya sampai menimbulkan fitnah. Adapun ketampanan Rasulullah SAW itu tidak menimbulkan fitnah tetapi membawa kewibawaan. Ya, jadi orang melihat wajah Rasulullah SAW itu langsung ada cahaya kewibawaan Rasulullah SAW. Dan berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Ini satu-satunya Nabi yang wafat di langit keempat, ya. Nabi yang wafat di langit keempat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi Idris di langit keempat. Allah ingin mengabarkan bahwa Allah akan mengangkat derajat Rasulullah SAW sebagaimana Allah telah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam. Ya. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini memiliki karakter sangat halus, lembut orangnya. Maka Allah SWT memberikan isyarat bahwa lemah lembutlah wahai Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, bagaimana
Nabi Yusuf itu juga menjadi pelajarannya. Kita tahu kan di kisah Nabi Yusuf, saudara-saudaranya itu mulai memusuhi Nabi Yusuf ya, berbuat makar yang mencelakakan Nabi Yusuf kan saudaranya sendiri. Maka Rasulullah SAW juga akan mendapatkan ujian yang sama, bahkan dari keluarga terdekatnya. Abu Jahal itu kan masih keluarga Rasulullah SAW, Abu Lahab masih keluarganya, pamannya, masih pamannya Rasulullah SAW. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu menggambarkan berbagai macam rintangan yang akan dialami Rasulullah SAW dalam berdakwah di step berikutnya. Dan berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan kabar gembira terakhirnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim telah memakmurkan Ka'bah, maka kota Makkah akhirnya akan takluk di tangan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat akan menguasai Ka'bah. Kan betul, setelah hijrah ke kota Madinah hanya berselang 10 tahun, Ka'bah kota suci Mekah takluk di tangan Rasulullah SAW, yaitu di peristiwa Fathu Makkah. Ya, baru ada naik ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat. Ya, nah ini salah satu pelajaran yang bisa kita petik kembali, bahwa ternyata sholat memberikan kabar gembira, ya, memberikan kabar-kabar gembira terhadap orang-orang yang menjaganya. Kita sudah bahas tentang Imran di surat Al-Imran, ya, tentang kisah Nabi Zakaria yang tidak punya anak ketika usia sudah tua, istrinya sudah mandul. Itu kan sepakat semua orang mengatakan mustahil punya anak, tetapi mendapatkan kabar gembira dan diberikan nama anak, bahkan namanya anaknya Nabi Zakaria alaihissalam itu Allah sendiri yang memberikannya, Nabi Yahya alaihissalam. Satu terakhir yang menjadi pelajaran bagi kita, peristiwa Isra Mi'raj ini kan sebelumnya terjadi wafatnya istri tercinta, wafatnya paman beliau Abu Thalib, dan Rasulullah SAW dilempari batu oleh orang-orang Taif. Ya, ini seakan-akan Allah ingin memberikan penguatan tauhid kepada Rasulullah SAW. Ini jadi pengajaran buat kita, ya, untuk umatnya, bahwa meskipun wahai Muhammad sudah tidak ada lagi yang membelamu, ya, seperti Abu Thalib, tidak ada lagi yang menguatkanmu seperti telah dilakukan oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah, maka jangan pernah berputus asa, bersedih, karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan kabar gembira, untuk selalu menolong engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penguatannya ketika memang kita menjalani kehidupan sudah tidak ada lagi orang yang menolong kita, tetapi Allah Maha Kuasa untuk memberikan pertolongannya. Maka bagaimana kita menguatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Allah lah sebaik-baik tempat kita bersandar, ya. Meskipun boleh kita ini, tetapi sandaran hati kita itu bukan kepada makhluk, tetapi hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah perjalanan yang sangat menakjubkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Semoga Allah SWT selalu senantiasa menolong kita dari segala permasalahan hidup yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.